Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita pagi hari ini bisa bersama-sama di tempat ini. Kita bersama ibadah dalam ibadah Jumat Agung. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, kami orang berdosa ya Pak. Terima kasih atas pengorbanan-Mu terhadap kami. Kau relakan diri-Mu disalib demi menebus dosa kami. Saatnya kami mau menyembah, memuji Engkau, bahwa Engkau Allah Elohim Yahweh mulia. Perkenankan setiap kami Tuhan menghampiri ruang Maha Kudus. Ini kami Tuhan, kami persembahkan di mezbah Maha Kudus. Terimalah ya Bapa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Kami meninggikan, memuliakan Engkau, Allah pemilik hidup kami. Urapi kami ya Bapa, jamah setiap kami, ubah hidup kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Puaskan haus jiwa kami akan Engkau saat ini. Hadir-Mu di tempat ini kami rasakan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa Elohim Yahweh. Kau berikan putra tunggal-Mu Tuhan demi menebus kami umat-Mu yang berdosa ini. Betapa berharganya hidup kami ya Bapa. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia dirimu. Kau rela berikan dirimu menjadi sang sepertiku. Di kayu salib yang kecil, menebus semua dosamu.
lagi angkat pujian kita di hadapan Bapa. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang engkau miliki. Betapa mulia dirimu. Kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertimu, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosamu. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku ku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Syukur bagimu Tuhan. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang engkau miliki. Betapa mulia dirimu. Kau rela berikan dirimu, berikan dirimu menjadi insan sepertimu, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosamu. Bagaimana Tuhan, bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku menjadi milikmu. Takkan pernah ku dapat balas kebaikanmu, membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan selamanya Tuhan dimuliakan, selamanya Tuhan dimuliakan, selamanya Tuhan dimuliakan. Betapa berharganya hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena salib-Mu Tuhan, aku ada. Akan balas kasih-Mu Tuhan, akan balas kebaikan-Mu. Terima kasih.
memandang Engkau ya Bapa. Hanya Engkau fokus hidupku. Dengan hati percaya ya Pak. Dengan hati percaya pandang Bapa di surga, Engkau setia. Di relung hatimu ada namaku, Kau menjagaku. Namun semua itu tak membuatku
kasih jiwamu. Bersyukur pada pagi hari ini atas perkenananmu atas hidup kami. Biar pujian penyembahan kami ini berbau harum di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak terhitung, tak terhingga kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini kami yang siap memuji Engkau Tuhan. Mari katakan Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Boleh jabat tangan kiri kanan depan belakang. Hari ini hari yang sungguh luar biasa. Pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh ada di tempat ini. Mari kita angkat pujian kita. Satu-satunya yang ku perlu, lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Mari bersama katakan, ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Amin. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan darahku. Sungguh untuk segalanya bagiku. Mari lebih lagi kita puji Dia. Katakan dengan tulus, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya yang ku perlu. Amin. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Dengan segenap hati katakan, ku percaya
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hari ini kami mengenang pengorbanan-Mu Tuhan atas hidup kami. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Hari yang syahdu ini kenangkan kehadiran-Mu, Betlehem di Efrata, tempat kelahiran-Mu. Tak akan terlukiskan betapa mulia kasih-Mu, rela dikehinaan untuk selamatkan-Mu. Di mata-Mu betapa Ku berharga, senilai seharga diri-Mu. Kau relakan menebusku, anugerah-Mu yang terbesar. Mari bersama katakan, hari yang syahdu ini kenangkan kehadiran-Mu, Betlehem di Efrata, tempat kelahiran-Mu. Tak akan terlukiskan betapa mulia kasih-Mu, rela dikehinaan untuk selamatkan. Mari Bapak Ibu, saya untuk berdiri bersama katakan, di mata-Mu betapa Ku berharga. Amin. Senilai seharga diri-Mu. Kau relakan menebusku, anugerah-Mu yang terbesar. Di mata-Mu betapa Ku berharga, senilai seharga diri-Mu. Kau relakan menebusku, anugerah-Mu yang terbesar. Di mata-Mu betapa Ku berharga, senilai seharga diri-Mu. Kau relakan menebusku, anugerah-Mu yang terjemahan Tuhan saja katakan, di mata-Mu betapa berharga.
anugerah-Mu yang terbesar. Di mata-Mu betapa berharga, senilai seharga diri-Mu. Kau relakan menebusku, anugerah-Mu yang terbesar. Di mata-Mu betapa Mu berharga, senilai seharga diri-Mu. Kau relakan menebusku, anugerah-Mu yang terbesar. Anugerah-Mu yang terbesar. Anugerah-Mu yang terbesar. Sungguh kami berbahagia Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengingat akan pengorbanan di kayu salib. Kami sungguh bersyukur tiada terhingga Bapa. Betapa kasih-Mu begitu luar biasa atas hidup kami. Betapa kami adalah orang-orang yang istimewa di mata-Mu Tuhan. Sampai Engkau rela memberi nyawa-Mu bagi setiap kami orang-orang yang berdosa. Bapa, dengan kesempatan yang berbahagia pada pagi dan siang hari ini, Kau berbicara bagi kami Tuhan, supaya kami mengingat akan pengorbanan-Mu, supaya kami memaknai pengorbanan-Mu di kayu salib ini, untuk kami bertumbuh, berubah di dalam setiap kehidupan kami yang tidak berkenan. Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, selamat hari Jumat Agung bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setiap tahun kita terus merayakan hari Jumat Agung. Dan hari ini mungkin sudah berapa kali ya sudah kita merayakan hari Jumat Agung. Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, sudahkah Bapak Ibu memaknai ya, menghayati pengorbanan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita? Jawab di dalam hati Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian. Kalau kita memaknai, menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, pasti di keseharian Bapak Ibu terlihat Bapak Ibu. Terlihat dari sikap dan perbuatan kita memaknai dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak bisa didustai Bapak Ibu. Tidak bisa dibohongi. Ya, kalau kita memaknai, menghayati pengorbanan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah memberi hidupnya, memberi nyawanya bagi saya dan saudara.
Begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Sampai dia rela turun ke dunia ini untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Untuk mengembalikan rancangannya yang semula, yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sebab itu Tuhan Yesus turun ke dunia mengembalikan rancangannya yang semula itu. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu, maka sia-sia kepercayaan kita hari ini kepada Tuhan Yesus. Tapi banyak orang tidak memaknai ini, tidak mengerti, tidak paham. Yang mereka pahami adalah kita sudah ditebus dengan lunas dibayar, kita pasti selamat. Itu yang ada di benak setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa menyedihkan, betapa naifnya hidup ini, Bapak Ibu. Kalau kita hanya memaknai sekedar percaya Yesus, terus kita katakan selamat. Betapa mengerikan. Sebab itu di hari ini, di sekian hari kita sudah merayakan, memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Kita minta benar-benar, kita minta sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus itu atas kehidupan kita. Supaya kita bertumbuh, supaya kita memaknai, memahami pengorbanan ini dan mengubah hidup kita. Ya, hidup kita sebelumnya kehidupan yang penuh dengan dosa, kejahatan di dalam hidup kita. Biarlah kita minta Tuhan pada hari ini dengan kesempatan yang Dia beri bagi kita hari ini untuk kita bertumbuh, kita berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau hari ini saya percaya kita minta mujizat Tuhan mengubah pemahaman kita supaya kita betul-betul untuk ke depan benar-benar menjalani ini, memaknai pengorbanan Tuhan Yesus ini di kayu salib ini untuk kita benar-benar hidup. Tidak, jangan kita sia-siakan dan kita benar-benar hidup hati-hati di dalam hidup kita pada Tuhan. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Saya sangat sedih, Bapak Ibu. Melihat orang-orang Kristen yang dibutakan tentang kebenaran ini. Saya cuma hanya sesak di dada melihat keberadaan ini. Yang hanya setiap tahun cuma hanya merayakan dan tidak memaknai. Sehingga kehidupan orang Kristen menjadi biasa-biasa saja. Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan.
dari 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada kita melewati kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Camkan ini Bapak Ibu. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu paham? Paham? Kalau Bapak Ibu menghayati, minta hikmat Tuhan, Bapak Ibu akan menghargai tentang salib ini. Bukan menjadi satu kebodohan. Berarti saudara benar-benar mengerti tentang keselamatan itu adalah sebagai kekuatan Allah di dalam hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, minta hikmat dari Allah. Supaya kita memahami ini. Supaya kita betul-betul serius, sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dalam hidup kita mengiringi Tuhan ini. Kalau tidak Bapak Ibu, kita menganggap salib ini satu kebodohan. Kita tergolong adalah orang-orang yang akan binasa. Tapi ingat, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Kekristenan menjalani kehidupan seperti apa yang Tuhan Yesus jalani, yang alami selama dia ada di dunia ini. Kalau kekristenan maunya enak, diberkati, itu bukan jalan yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan hikmat dari manusia. Sesuatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita memahami Bapak Ibu, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, mengikuti teladan yang Dia sudah teladani, kita rela menderita. Katakan amin. Kita pasti berbahagia menjalani itu Bapak Ibu. Jangan mental block, gak mau menderita. Jadi saudara mengikuti teladan siapa? Jelas teladan kita mengikuti Yesus menderita seperti apa yang Dia jalani. Katakan amin. Menderita di sini jangan Bapak Ibu membayangkan miskin, gak makan, gak punya pakaian, gak bisa kemana-mana. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Menderita artinya menyangkal segala keinginan daging kita. Katakan amin. Menyangkali segala keinginan hawa nafsu kita. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita Bapak Ibu. Menyangkal diri dan memikul salib senantiasa. Keinginan manusia itu kalau disakiti pasti mau membalas kejahatan
dengan kejahatan. Dendam. Tidak mau mengalah. Tidak mau rendah hati. Tidak mau menyangkali, gak bisa aku disakiti. Gak bisa aku mau hidup seperti ini. Tuhan kadang-kala mengizinkan kita tidak memiliki apa-apa mungkin. Kita berontak. Daging kita berontak. Tidak bisa aku seperti ini. Aku harus berusaha. Berusahanya dengan jalan, dengan hikmat dunia. Hikmat manusia. Bukan dengan hikmat Tuhan. Hikmat Allah. Makanya tadi dikatakan salib adalah satu kebodohan bagi orang yang ingin binasa. Ya. Tapi bagi orang yang diselamatkan itu adalah satu kekuatan Allah. Amin. Imani ini Bapak Ibu. Kita jalani ini ada satu kekuatan dari Allah. Amin. Kalau saudara tidak menjalani, saudara tidak akan mengalami ada satu kekuatan Allah menjalani kehidupan saudara dari hari lepas hari. Karena inilah yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Kekristenan tidak mengiming-iming saudara untuk hidup enak. Ya, tidak. Kekristenan pikul salib. Amin. Menyangkal diri dan memikul salib. Katakan amin. Karena ini Bapak Ibu. Karena kita di dunia ini hanya sementara. Kita mempersiapkan diri kita nanti di kekekalan. Di langit baru dan bumi yang baru. Di situ tidak ada lagi penderitaan. Amin. Kita hanya melakukan selama Tuhan Yesus di dunia, dia menderita. Puncak Yesus, dia taat sampai mati di kayu salib. Amin. Dia mati, dia bangkit. Hari ini adalah kita merayakan hari kematiannya. 3 hari dia dibangkitkan, dia naik ke surga. Amin. Tuhan Yesus berhasil. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus berhasil. Nah, kalau Tuhan Yesus berhasil, kita pun pasti berhasil. Amin. Kalau kita mengikuti jejaknya ini. Kalau kita menserong, tidak ikut jalannya, binasa. Binasa. Kalau kita mau menjalani ini, ada kekuatan. Tuhan yang pikul. Amin. Kita hanya mau ikut salib ini. Amin. Jangan takut mengikuti ini Bapak Ibu. Ini saya jalani. Memang kadang-kala kita mengalami proses atau masalah, itu adalah salah satu Tuhan memberikan kita untuk mengikuti jalan-jalannya. Melewati namanya masalah hidup kita. Apapun. Semakin kita mau, semakin berat. Tapi bisa Bu, Bapak Ibu, hari ini bisa dilewati. Sekali lagi saya katakan, kalau di Sinode GSKI itu kalau ditanya apa kabar, bisa dilewati. Amin. Bisa dilewati Bapak Ibu, memang bisa dilewati. Tuhan kita ya dan amin. Tuhan kita tidak pernah berdusta. Cuman kadang-kala aduh ngeri ya Tuhan. Saya kadang-kala kalau sudah melewati proses hari ini, saya tidak bisa bilang tidak Bapak Ibu sama Tuhan. Karena ini harus kita jalani. Tidak bisa saya bilang jangan Tuhan jangan. Berarti kita tidak mau mengikuti kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Harus dijalani Bapak Ibu. Kadang-kala ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Apalagi kami sebagai hamba Tuhan. Tidak bisa diam. Kalau kami stuck,
sampai di sini nggak mau lagi Bapak Ibu. Waduh. Daripada nanti Tuhan yang kasih, karena harus dilakukan, lebih baik terserah Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki pasti kita mampu melewatinya. Katakan amin. Saya tidak berani, jangan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tapi kehendak Tuhan yang jadi. Jangan kita yang mengatur Tuhan. Amin. Karena Tuhan pasti tahu kekuatan David, dia tahu. Ya, Tuhan merancang yang terindah di tangannya. Amin. Jangan kita pegang tangan Tuhan untuk merancang kehidupan kita. Ya. Nanti diambil sama setan yang merancangkan, mau. Banyak orang gak mau dirancang oleh Tuhan, akhirnya setan yang merancangnya. Saya baru dapat hikmat hari ini Bapak. Banyak yang terjadi. Karena keras hati gak mau, akhirnya diseret, dipegang oleh setan. Setan yang membawanya, merancangnya. Kelihatan baik rohani. Kadang-kadang kelihatan rohani. Kadang-kadang kita tidak tahu. Ciri-cirinya orang seperti itu Bapak Ibu, dia tidak mau ditegur, tidak mau dipersalahkan, terus mau mengatakan dirinya benar. Padahal dia tidak tahu Bapak Ibu. Saya hari-hari ini saya meneliti orang-orang seperti ini dalam hidupnya. Gak usah jauh Bapak Ibu. Saya melihat orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya lihat ini menjadi pelajaran bagi saya. Oh, Tuhan, orang-orang yang katanya dia adalah orang yang hebat dalam Tuhan, berdoa, puasa. Saya meneliti kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak tunduk otoritas, tidak rendah hati, berdusta, bersaksi dusta di mulutnya, tapi dia mengakui dia orang yang dipakai Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa bisa terjadi ini? Saya meneliti supaya saya jangan melakukan itu Bapak Ibu. Supaya saya bisa mengajarkan kepada Bapak Ibu. Membukakan tipu daya setan. Hati-hati, setan sangat licik. Kadang-kadang kita tidak tahu Bapak Ibu. Sebab itu banyak berdiam, diam, dan diam. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Berjaga-jagalah senantiasa. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dia mencari peluang. Setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, terlebih hamba-hambanya. Dia berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan ini supaya gagal. Sebab itu kalau kita hamba-hamba Tuhan, lengah, sudah kita terseret. Kita dapat ujian, proses, kita gampang tersinggung. Gampang mengundurkan diri. Memutuskan segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Saat Tuhan Yesus di puncak kayu salib, penderitaannya, Tuhan Yesus tidak langsung memutuskan. Waktu itu di saat penderitaannya seolah-olah dia ditinggalkan oleh Bapa. Tapi Tuhan Yesus tidak marah, tidak kecewa. Tapi dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kadang-kadang di dalam proses hidup kita, kita sudah rajin ke gereja, kita sudah memberi, mungkin sudah giat melayani. Tapi hidup kita tidak berubah. Kok begini-begini aja Tuhan? Bosan, capek,
Kok begini-begini aja Tuhan. Sering saya juga ada seperti itu Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, aku sudah menjaga kesucian ini, aku menjaga kekudusan ini Tuhan. Kok begini-begini aja Tuhan, malahan menerima sesuatu yang tidak baik. Bahkan saya dikhianati, dikata-katai, ditinggalkan. Pelayanannya seperti ini aja. Saya selalu menjaga itu. Kenapa begini Tuhan? Ada di hati. Jujur. Tapi saya tidak mudah memutuskan untuk tidak setia dengan Tuhan. Karena saya ingin diselamatkan. Di situ ada kekuatan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi bagi orang yang bodoh menghadapi masalah, cepat mengambil keputusan yang salah. Tidak menimbang-nimbang, tidak bertanya dengan Tuhan. Sehingga memutuskan salah. Akhirnya terseret, termakan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saya ingat Bapak Ibu, sebelum saya ke Jakarta yang terakhir kemarin. Karena saya mau melayani orang yang di Bandung. Ada sesuatu yang saya harus kerjakan di Jakarta. Saya selalu mengingatkan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya ingat perkataan saya kepada seorang hamba Tuhan. Di tempat ini saya katakan, kita sedang berperang. Iblis sedang memata-matai kita. Karena di sini gencar kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Setan pun gencar mau memakan orang-orang yang memberi peluang. Sebab itu saya katakan, yuk kita bersatu hati. Jangan ada yang melengah. Jangan memberi peluang dengan setan. Karena iblis memata-matai kita. Dia tahu kelemahanmu. Engkau lengah, engkau akan tertangkap oleh setan. Saya ingatkan itu Bapak Ibu. Ya saya cuma hanya ngomong. Amin. Yudas pun Bapak Ibu orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Orang yang dekat kepada Tuhan Yesus. Orang yang tahu apa yang Tuhan Yesus jalani, hadapi, perbuat. Sudah nyata. Tapi Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yudas materialistis, punya motivasi yang salah mengikuti Tuhan, tidak tulus. Sebab itu Bapak Ibu, ikut Tuhan harus murni, harus tulus. Katakan amin. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu menghadapi proses apapun. Kalau kalian tulus, mau dijawab atau tidak, Tuhan, aku tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Seandainya pun rasanya kok tidak di tempat ini kok begini-begini aja. Di sini tempat proses yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Ya, proses yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ditempatkan di tempat ini, itu proses sekolah yang luar biasa. Katakan amin.
sekolah internasional. Katakan amin. Mahal harganya. Amin. Mahal, Bapak Ibu harus bayar di tempat ini. Apa? Bayar. Harganya apa? Kesucianmu, Bapak Ibu. Ya. Banyak di luar sana, Bapak Ibu. Tapi harganya murahan. Ikut Yesus itu mahal. Amin. Amin. Nyawa. Keselamatan itu nyawa, Bapak Ibu. Bukan gratisan. Nah, kalau Bapak Ibu mau gratisan tuh ada di luar. Kalau di sini, ya saya tidak mau membuai saudara, mengenakan telinga saudara. Saya harus menyampaikan kebenaran ini sebenar-benarnya. Bapak Ibu, tidak bisa saya memalsukan kebenaran ini. Saya akan disalibkan oleh Tuhan. Ya. Karena saya berkomitmen, Tuhan, aku tidak ada motivasi apapun di pelayanan ini sudah. Tidak ada yang ku ingini. Yang ku ingini Engkau saja. Tidak ada yang ku ingin di dunia ini sudah, Bapak Ibu. Saya bisa seperti ini melewati yang namanya proses demi proses. Gak ada lagi yang ku ingini, apalagi Bapak Ibu. Bahagia sudah saya jalani. Toh sementara. Dikasih senang sedikit, menderita lagi. Gak habis-habis, lebih baik saya menderita aja Tuhan, ikut Tuhan. Amin. Tapi senang. Amin. Halo, paham? Saya mau senang tapi menderita. Bisa memahami ini Bapak Ibu. Tapi setelah saya mau menderita, tapi saya bahagia. Ada kekuatan Allah. Amin. Amin. Sampai di akhir hidup saya. Sehingga Tuhan katakan, lulus. Di wisuda nanti saat saya mati, Bapak Ibu, baru di wisuda. Ya. Jadi jangan, banyak orang gagal di sini Bapak Ibu. Aku sudah menderita kok. Aku sudah lakukan di sini. Sudah cukup di tempat ini. Belum Bapak Ibu. Ya. Belum. Sampai mati. Setia sampai mati. Tuhan Yesus setia sampai mati di kayu salib. Enggak berbelok. Saya ingat waktu ke Israel Bapak Ibu. Kami jalan di Getsemani, Via Dolorosa, Golgota Bapak Ibu. Ya. Nah. Orang mau masuk Getsemani aja sudah undur. Nah, saudara sudah masuk Getsemani? Belum, gak ada yang berani Bapak Ibu. Banyak mundurkan diri. Kalau orang sudah masuk ke Getsemani, waduh, dia bisa menjalani yang namanya Via Dolorosa, Golgota, sampai dia serupa, sempurna. Seperti Bapak, katakan amin. Itu tujuan kita. Kalau sudah kita mau menginjak Getsemani, menjalani Getsemani, baru kita menuju keserupaan sempurna seperti Bapa. Inilah yang Tuhan kehendaki. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya melihat saudara, kayak gini, mana bisa Tuhan, ngeri Tuhan. Saya melihat wajah-wajah saudara, langsung apa namanya, memble. Padahal ini adalah harta, berkat bagi kita tentang salib. Amin. Bagi orang yang binasa apa? Sesuatu kebodohan. Itu tadi kebodohan, langsung memble. Bodoh, tidak paham. Karena dia memakai hikmat manusia aja. Kalau dia memakai hikmat Allah,
dia pasti menyambut dengan sukacita. Amin. Di situ ada kekuatan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mengerti Bapak Ibu? Paham? Tuhan berbicara hari ini bagi kita. Saya tidak tahu. Tuhan terserah Tuhan apa yang Tuhan mau bicara bagi kita pada saat hari ini. Amin. Paham? Saya juga diberkati Bapak Ibu. Saya diberkati sungguh kebenaran ini bagi kita. Amin. Aduh, harusnya orang-orang kalau hari Jumat Agung semangat mau datang kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya setiap malam bergumul. Sulit ya Tuhan ya orang-orang. Mencari orang yang haus dan lapar. Kepada Tuhan ini jarang Bapak Ibu. Karena motivasinya ke gereja, berkat yang enak-enak, motivasi ke gereja, mengikuti Tuhan itu motivasinya salah. Tapi ada juga pendeta yang selalu membuai. Tapi saudara tinggal pilih. Tinggal pilih. Tanya Tuhan. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, mencari keselamatan, pasti saudara tidak akan sembarangan. Katakan amin. Saudara tidak akan sembarangan dengan hidup saudara. Pasti saudara akan menghargai kehidupan saudara. Berjalan hati-hati, berjaga-jaga. Itu tadi, berjaga-jagalah senantiasa. Saudara tidak akan pernah, kalau saudara terus bertanya Tuhan, siap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Iya. Dia selalu membimbing kita, Bapak Ibu. Amin. Amin, saya pelan-pelan ini Bapak Ibu. Karena saya minta dari Tuhan tuh, Tuhan berikan sesuatu pengertian Tuhan. Apa yang harus kusampaikan kepada jemaat ini. Dan saya mencernanya Bapak Ibu. Amin. Kalau saya tidak mengalami ini Bapak Ibu, saya tidak menangkap, saya tidak dapat. Tidak bisa saya suarakan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Mengajar, kalau pada umumnya itu mengajar Bapak Ibu. Kalau saya tidak mengalami. Amin. Karena saya mengalami, ayat ini jadi hidup. Ayat yang diberikan tadi coba tayangkan. Ayat ini jadi hidup. Jadi memberikan kekuatan bagi saya. Amin. Firman itu ya dan amin. Firman itu hidup. Katakan amin. Nah kalau saudara tidak mulai melakukannya, menjalaninya, saudara menganggap itu satu kebodohan bagi yang mau binasa. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu menjalani yang namanya penderitaan itu siapa yang mau? Semua tidak mau. Orang pasti suka jalan yang enak. Semua manusia seperti itu termasuk saya. Siapa yang tidak suka Bapak Ibu? Kalau bisa jangan Tuhan. Sudah Kak, Tuhan yang menderita, jangan kami. Enak-enak aja. Ya. Itu pemahaman kita manusia hari ini. Jadi Tuhan Yesus jadi kayu salib menebus dosa. Kita percayai dengan Yesus selamat. Waduh, murahan. Betapa hinanya pemahaman kita kepada Tuhan Yesus. Tidak menghargai, tidak memaknai pengorbanannya di kayu salib.
Harusnya kita berhutang kebaikan, berhutang kehidupan kepada Tuhan Yesus, karena Dia sudah menderita bagi saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Paham? Nah, kalau kita berhutang kebaikan dan berhutang kehidupan kepada Tuhan Yesus, apa yang kita harus bayar, Bapak Ibu? Apa? Erika, apa? Apa yang kamu harus bayar? Ngomong supaya jemaat tahu. Tolong mic-nya. Kasih. Ambil David. Cepat lari. Kalau Tuhan sudah berkorban bagi kita, kita berhutang kepada Tuhan. Apa yang harus kita bayar? Hutang kebaikan dan hutang kehidupan untuk Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Mempersembahkan hidup kita. Apa? Mempersembahkan Ribka yang gendut, bulat, tidak jelas. Mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Contoh yang kamu jalani. Biar jadi berkat. Amin. Amin Bapak Ibu. Contoh, jangan kita yang baik-baiknya kita sampaikan kepada jemaat. Yang tidak baik tapi Ribka hari ini jadi baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayo. Nilaimu besar loh hari ini di tengah umum. Sampai ke YouTube. Kalau bisa berdiri di sini. Usah. Nah itu Banyak hal yang harus kita bayar di hadapan Tuhan. Tidak hanya yang baik-baik saja. Ketika yang baik Tuhan beri, itu saja yang kita terima. Tapi yang tidak baik pun kita harus terima, kita harus jalani. contoh. Aku minta contoh yang kamu alami sering. Itu lebih nilaimu lebih besar di mata Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mau dapat nilai besar atau cuma kalau mau menjadi murid yang cerdas, pintar, dia harus mau dinilai 100 dari Tuhan. Ini murid, kita ini murid. Kamu sudah lakukan kok ngomong, itu keakuan, kesombonganmu harus dihancurkan hari ini. Hamba Tuhan harus kasih contoh. Ayo beri contoh. Apalagi kalau dia di sini nilainya 200. Ayo betul loh Tuhan. Itu kerendahan hati kita, kesombongan kita tuh dihancurkan oleh Tuhan. Gengsi kita. Kenapa kita takut? Bayar harga utang kita itu besar. Kita bayar dengan mahal. Saya mau Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Menyembahku tetaplah Allah selama-lamanya. Kenapa kita tidak membayar? Kita belum menderita seperti Tuhan Yesus menderita. Baru disuruh ngomong aja. Gengsi, sombong. Tuhan tidak layak pada orang yang sombong. Walaupun dia hamba Tuhan. Iya. Hari ini hari Jumat Agung. Kita harus mengalami penderitaan itu. Jadi firman-Nya harus dipraktekkan hari ini. Amin. Tidak cuma hanya ngomong-ngomong. Gak ada bukti. Buktikan kita hamba Tuhan hari ini. Pelayan-pelayan Tuhan. Katakan amin. Amin. Buktikan. Supaya kita berkenan hari ini. Supaya hari ini kita merayakan hari Jumat Agung. Tuhan berkenan atas kita dalam ibadah kita. Bukan setelah orang datang ribuan. Berkenan belum tentu. Ayo kan. Supaya jadi berkat. Ayo. Ini adalah calon gembala di tempat ini. Kalau gembalanya tidak memberi contoh gimana?
tidak diremukkan. Tidak bisa. Banyak orang yang belum waktunya karena belum diuji, belum sampai sekolahnya lulus, sudah. Jangan sampai. Dia mimpi, "Mam, aku tuh mimpi," katanya. Apa mimpi Ribka tuh ya? Dia dikasih cincin perkawinan. Katanya. Mau. Sudah ada katanya. Tapi mami itu belum kasih. Ya Tuhan pakai saya untuk memberi itu kepada siapa? Amin. Yang ada ditaruhkan hikmat itu di saya. Makanya diuji hari ini mungkin. Terakhir. Ujian yang sangat besar untuk kamu menjadi gembala. Amin. Ada ujian yang gak mudah. Saya dapat ini kok, dia juga dapat. Saya diperlihatkan dalam mimpi ini ya. Bapak Ibu bisa diuji. Dia dapat jas warna ini Pak Israel. Warna biru muda. Saya tuh dapat jas yang memang selayaknya jas gitu. Yang biasa orang dihabiskan itu warna hitam dengan lengkap. Dia masih baru. Saya dapat kenapa ya Tuhan? Tapi bilang dia calon gembala. Di dalam hati saya itu baju calon gembala. Tapi masih gembala muda. Tapi kalau mau menjadi gembala yang sesungguhnya, jangan menjadi gembala palsu. Sebab itu kita harus diremukkan kesombongan, keangkuhan kita. Supaya benar-benar orang-orang yang kamu gembalakan bisa seperti apa yang kau lakukan. Seperti Tuhan Yesus, gembala yang baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia dihancurkan. Ini saya secara tidak langsung mentasbihkan kamu. Hari ini ujiannya. Tidak mudah langsung ditahbiskan dalam nama Yesus. Tapi ini ujiannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Gak mudah pelayanan di tempat ini. Mahal. Banyak orang berkukuran. Banyak. Hari ini. Saya tidak tahu Tuhan bicara sampai seperti hari ini. Berarti Bapak Ibu di tempat ini yang hadir hari ini. Tuhan lihat Bapak Ibu sanggup menerima kebenaran ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena tidak ada gereja yang seperti ini. Anak raikwa kau sesat. Karena mereka salib itu bagi mereka untuk satu kebodohan. Karena hikmat manusia yang mereka pakai. Tapi kalau Bapak Ibu dengan mencerna ini dengan hikmat Allah. Ngeri firman Tuhan hari ini. Betul? Ngeri. Tapi bagi mereka yang mau selamat itu adalah kekuatan. Amin. Saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu menerima ini. Ada satu kekuatan Allah. Yari. Ada satu kekuatan. Ada satu kekuatan Allah. Yang turun atas saudara. Katakan amin. Amin. Paham Bapak Ibu? Ini baju. Bapak Ibu menerima dia sebagai gembala di tempat ini. Amin. Rendahkan hatimu di bawah kaki. Kamu berlutut. Saya tidak ada punya pikiran ini loh Bapak. Israel hari ini. Tidak ada. Tidak ada. Hari ini hari Jumat aku. Hadiah bagi kita. Tundukkan kepalamu. Dia sungguh menderita. Dia setia 25 tahun lebih. Mengikuti Tuhan di tempat ini. Dia layak
Dia layak. Tulus juga, murni. Bapak Ibu bangkit berdiri. Bebet main musik. Ini nama Syiki dan Batuk Kunayara nama saya. Bebet aja dulu. Inayara nama Syiki. Ini ada baca di lagu Bani. Ada di kamar pujian itu. Kita angkat satu pujian. Mimpi apa kamu kata di malam? Hadiah bagi kita, amin. Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan, amin. Tidak sia-sia kalau kita memaknai hari kematiannya hari ini. Bagi saudara yang rendah hati, saudara diberkati oleh Tuhan. Dia sudah menderita. Kalau hari ini Tuhan mengakui dia melewati ujian demi ujian. Dia bukan orang sempurna, Bapak Ibu. Dia bukan hebat. Dia tidak ada apa-apanya. Kami tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Karena kami mau memaknai kayu salib Kristus. Bukan bangga kita menjadi gembala. Tapi bisakah kita menjalani seperti apa yang Tuhan Yesus jalani? Inilah panggilan kita, panggilan Ribka, panggilan saya, dan panggilan kita semua. Salib. Kita angkat pujian ini. Saya minta Pak Israel dengan Nehemiani depan sama-sama dengan saya. Hidup kudus tak bercorak, tuntunku menjadi sempurna seperti Bapak Ibu angkat kedua tangan. Ya Bapa, tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Tiada yang mustahil. Yang mustahil, tiada yang mustahil.
hidup yang terus mau disempurnakan, mau diremukkan sampai seperti Kristus, sempurna seperti Dia. Yen bikin nama, bikin ayat, bagi. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima dalam Yesus ya. Terima lembutkan hati dalam nama Yesus. Jangan keraskan hati. Terima penuh. Tiada yang mustahil. Kalian tidak di belakang. Yang mustahil. Kita perjamuan kudus. Yang mustahil bagimu. Jaman kudus. Tetap berdiri, kita menerima. Ribka di belakang sini. Yang mustahil. Yang mustahil. Persiapkan hati kita Bapak Ibu menerima tubuh dan darah Kristus. Ini bukan sekedar anggur, ini bukan sekedar roti, tapi ini adalah darah Kristus dan tubuh Kristus yang sudah tercurah di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Kita angkat pujian. Terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri luka, ku
Bapak Ibu mengucapkan pengakuan kita bersama, Bapak ikuti apa yang saya katakan. Sambil Bapak Ibu mengangkat anggur dan roti, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa bahwa tubuh Yesus tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, telah dipecah, darah Yesus darah Yesus telah ditumpahkan telah ditumpah bagi pengampunan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan aku Yesus, percaya aku percaya, aku dibebaskan aku dibebaskan dari kutuk dosa, dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk segala kutuk dan api neraka. dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban aku Tuhan telah memperoleh aku telah memperoleh pengampunan dosa, pengampunan dosa, keselamatan, keselamatan, hidup kekal, hidup kekal, kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan, kemenangan, kemenangan, dan kelimpahan berkat dan kelimpahan di dalam berkat Tuhan. di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban aku Tuhan percaya Yesus, aku percaya dan menerima dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan bahwa aku menjadi untuk milik mengabdi untuk mengabdi dan melayani dan melayani bagi Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku dengan segenap selamanya. selamanya. Katakan sesungguhnya. Sesungguhnya sengsaraku karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosa, sesungguhnya kedatanganmu gantikan diriku agar aku tak binasa. Bapak Ibu, roti diangkat melebihi tubuh kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah di dalam nama, Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat pujian ini sesungguhnya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau sudah melawat dan menjamah pribadi lepas pribadi kami melalui kebenaran firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan buat kami.
memberikan pengharapan yang baru buat kami, agar kami semakin hari mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami, Tuhan kembalikan kekuatan urapan yang baru buat hamba-Mu. Bahkan pagi hari ini juga kami diberi kesempatan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, di pengorbanan-Mu atas hidup kami. Engkau yang sudah rela mati untuk menebus dosa kami, dan sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mengucapkan syukur kami di hadapan-Mu buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, ada banyak hal yang mungkin belum kami lakukan seturut dan kehendak-Mu. Ampuni kami. Dan pagi hari ini kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, tuntun setiap langkah kami, perjalanan hidup kami Tuhan. Tuhan, terus pegang tangan kami Tuhan. Bawa kami terus masuk dalam rencana Tuhan. Beri kami kekuatan dan mampukan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, melindungi kami, menjauhkan kami dari yang jahat, agar hidup kami senantiasa hanya berpaut dan berpegang teguh pada kebenaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat-jemaat Tuhan yang belum sempat hadir juga pagi hari ini bersama dan kami juga Tuhan boleh melawat dan menjamah seluruh kehidupan mereka. Mereka juga boleh berjumpa secara pribadi dan Engkau Tuhan. Mereka boleh mengalami Engkau juga dalam kehidupan mereka. Kami tidak tahu apa menjadi persoalan mereka hari ini, tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang sanggup menolong mereka, yang sanggup memberikan kekuatan, oh Tuhan, pengharapan buat mereka. Kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan keberadaan mereka, bahkan kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati setiap kami Tuhan, yang hadir maupun yang belum sempat hadir, mereka yang boleh mendengar siaran tunda nantinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan dan pertolongan Tuhan buat kami, buat apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Kami kembalikan semua kekuatan, urapan semuanya Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa di surga. Dan kami sebentar akan membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun belum sempat memberi Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati apa yang masih tersisa dalam kehidupan kami. Kami boleh mempersembahkan hidup kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.